ya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas ya soal jawaban yang telah saya berikan ya. Jadi soal ini berkaitan dengan beberapa perhitungan PPh badan, beberapa ragam plus penjurnalannya ya. Soal pertama, PT Mahkota pada tahun 2020 memiliki kredit pajak sebagai berikut, 22, 23, 25 sekian. Buatlah jurnal untuk mencatat PPh kurang atau lebih bayar jika A. PPh terutang 160 juta, B. 80 juta, C. Jika koreksi fiskal diketahui dari koreksi beda waktu positif 50 juta, koreksi negatif beda waktu 30 juta, buatlah jurnal pengakuan pajak tangguhannya. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama, kalau terutangnya 160 juta, maka current expense atau beban kini 160 juta pada pajak dibanding buka pasal 22, 23, 25. Kita hitung nih, kredit pajaknya berapa ya. Nah, ternyata kredit pajaknya itu masih kurang dari 160 juta ya. Sehingga namanya PPh masih ada kurang bayar 44 juta. Nah, kalau 40 juta kurang bayar namanya hutang pajak pasal 29. Jadi bisa hutang pajak, bisa pajak dibanding muka. Nah, kasus A itu ternyata PPh terutang masih lebih besar daripada kredit pajak. Maka kita masih ada hutang ke kas negara. Bagaimana kalau ambil 80 juta? Nah, kita udah tahu kredit pajak kita itu 114 juta. Nah, maka lebihnya kita sebut dengan pajak dibanding muka pasal 28A. Nah, ini kita harus minta restitusi. Restitusi itu diproses paling lama 1 tahun. Ya. Nah, C. Koreksi positif neto. Mengapa saya sebut neto? Karena kita punya beda waktu positif 40, ya, negatif 30, berarti positif neto 20 juta. Nah, 20 juta kali 11% sama 22% sama dengan 4.400.000. Karena dia positif, artinya kita bayar pajak lebih besar saat ini, di tahun-tahun mendatang akan kurang bayar ya, bayar pajak lebih kecil. Makanya ada namanya, kita ada seperti tanda kutip yang aset pajak tangguhan. Judulnya adalah aset pajak tangguhan atau deferred tax asset pada pendapatannya pajak tangguhan atau deferred tax income. Nah, itu cara bedakan. Soal nomor 2. PT Anugrah bergerak dalam bidang distribusi gas LPG 3 kilo. Setelah itu juga kegiatannya juga ada divisi jasa angkut. Jadi kalau orang agen LPG ya, dia pasti ada 2 divisi. Ada divisi jasa angkut karena ada yang minta diantarkan. Nah, dia sudah terdaftar di kantor pajak sejak 1 November 2018. Pembelian selama tahun 2020 20 miliar, total penjualan selama 2020 itu 27 juta, pendapatan jasa angkut 1 miliar tahun 2019, pendapatan jasa angkut 2020 1,2 M. Hitunglah kewajiban pajak 2020. Nah, kewajiban pajaknya adalah pertama ya, atas usaha LPG 3 kilo sudah dikenakan pajak PPh 22 final saat beli sebesar 0,3%. Jadi dia sudah bayar pajaknya waktu beli, waktu tebus ke Pertamina 60 juta. Karena sifatnya final, maka waktu jual sudah tak kenakan pajak. Jadi clear. Untuk divisi LPG selesai. Nah, bagaimana jasa angkut? Nah, kalau untuk jasa angkut, kita cek objek tahun 19-nya. Ternyata waktu tahun 19-nya itu 1 M, di bawah 4,8 miliar. Maka bisa kena PPh 23 sebesar 0,5%. Pak, bukannya kalau digabung lebih. Nah, ingat, PP 3 itu sudah ada penegasan kan? Objek yang sudah final lainnya itu tidak digabungkan lagi untuk menghitung PPh atas objek pajak PP 3. Jadi kalau digabung memang besar, tapi dipilah per jenis pendapatan. Karena LPG sudah final dengan peraturan lainnya, maka dia tidak termasuk objek PP 3. Nah, kalau Anda masih bingung, tinggal baca aja SE ataupun PP, PMK, semua ada contoh ya. Jadi kewajiban pajak itu clear ya, 66 juta ya untuk divisi LPG dagangnya 60 juta, untuk yang jasa angkutnya 6 juta ya. Nomor 3, PT Omega ya, terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 2 Februari 2020. Perusahaan bergerak dalam bidang penjualan spare part. Objek penjualan taksir 5 miliar. Jelaskan pajak yang ditanggung Omega tahun 2020. Jelaskan jawab saudara. Jadi gini, kita baru berdiri, tapi kita udah dapat pesanan sebenarnya ya. Ada klien kita, nasabah kita, customer kita bilang,
saya selama tahun 2020 itu mau pesan sampai 5M, ya. Udah dapat kontraknya misalnya. Apakah kita bisa kuat PP 23? Jawabannya bisa, ya. Nah, oke. Sorry, nomor 4 dulu kita bahas ya, nomor 3 kelewatannya. 4. Jika waktu mendaftar tidak memasukkan atau memilih PPh dari ketentuan umum, maka WP berhak menggunakan tarif 0,5% dengan asumsi kalau terjadi 5M setahun full. Tahun pajak 2021 baru dikenal umum. Jadi PP 23 itu kalau udah final di awal tahun itu dilanjutkan sampai akhir tahun. Tahun depannya baru berubah menjadi PPh dengan ketentuan umum. Kecuali waktu Anda mendaftar, Anda sudah pilih mau gunakan PPh umum, baru berlaku PPh umum berapapun omset yang Anda dapat. Jadi PP 23 itu perbedaan dengan PP 46 adalah di sini kita dikasih keleluasaan, ya, dikasih keleluasaan untuk memilih apakah mau dikenakan umum atau mau dikenakan PPh yang sifatnya final, ya. Oke. Nomor 3 ya, kita mundur sedikit ya. Nah, PT Amerta memiliki 2 usaha, yakni penjualan toko bahan bangunan dan jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah. Berikut data yang relevan. Omset tahun 19 30M perdagangan, 1M jasa konstruksi. Omset 2020 untuk divisi penjualan bahan bangunan 28M, HPP 24M, biaya usaha terkait 1M. Omset tahun 2020 untuk divisi konstruksi 20M, HPP 1M, biaya usaha terkait 15 juta. Biaya bersama. Nah, biaya bersama itu yang tidak bisa dipisahkan. Misalkan biaya listrik, biaya gaji akunting, biaya gaji bagian pajak, biaya penyusutan kantor, kan kita nggak bisa pisahkan. Nah, di sini kan mengarahkan kepada pasal 27 PP 94 ya, bahwa perusahaan itu punya 2 usaha, ya 2 divisi usaha yang pengenaan pajaknya beda. Yang satu dikenakan PPh ketentuan umum, satunya udah final. Yang udah final mana Pak? Nah ini ya, perdagangan jasa konstruksi udah kena final ya, sesuai dengan PP 51 tahun 2008. Ya, dia dikenakan 3%. Kenapa? Dia usaha menengah. Nah, untuk dagangnya kan kena tidak final, PPh umum. Mengapa umum, Pak? Ya, karena objeknya kan di atas 4,8. Maka dia bukan objek pajak PP 23. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat sesuai dengan kaedahnya ya. Perdagangan bahan bangunan. Penjualannya 28M, HPP-nya 24M, laba kotor 4M. Beban operasional yang bersangkutan 1M yang dapat. Misalkan apa nih? Biaya kerja dinas karyawannya, biaya gaji bagian yang pemasaran bahan bangunan, biaya promosi terkait boleh. Nah, tapi ada joint cost ya. Joint cost-nya apa Suta itu bagaimana cara hitungnya? Nah, berdasarkan proporsi omset ya, berdasarkan proporsi omset. Nah, Anda lihat omset totalnya itu adalah 300 juta ya. Bahan bangunan 28, jasa konstruksi 2 juta. Maka kalau ada biaya bersama 100 juta, maka porsinya objek bahan bangunan adalah 28 per 30. Jadi dari 8 juta itu dia dapat jatah 746 juta. Sekian-sekian. Jadi omnibus law-nya 2,2 sekian-sekian ya. Laba fiskalnya adalah 2253333 ya. Nah, kemudian karena dia omsetnya di atas di bawah 40M, maka masih dapat pasal 31E. Yang dapat fasilitas itu adalah 4,8M dibagi 30 miliar dikali PPh laba kena pajak. Dia dapat fasilitas itu 360 juta, 533 sekian. Yang terdapat fasilitas itu ada selisihnya ya. Selisih 2253 dengan 360 ya. Nah, karena tahun 2020 sudah kena pajak 20%, kalau dia fasilitas maka tinggal 11%. Yang sisa enggak ya. Jadi PPh terutang di divisi penjualan adalah 446 juta. Jadi divisi penjualan itu akan menanggung pajak 440 juta. Bagaimana jasa konstruksi? Jasa konstruksi kita nggak usah hitung laba ruginya. Mau untung juga pajak sekian, mau rugi juga pajak sekian. Nah, karena dia sudah dikenakan pajak pada saat menagih jasanya. Nah, jasa konstruksinya 2M, maka 3% ke 2M itu sama 60 juta. Tergantung, kalau dia serahkan kepada pemotong, maka bukti bayarnya berupa bukti potong. Kalau dia serahkan jasa ke penotong seperti orang pribadi, maka dia bayar sendiri ya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya. Nah, jadi total utang itu adalah 516 juta ya. Nah, jadi ini Anda di lapangan banyak loh terjadi seperti ini ya. Perusahaan yang karena nature-nya itu, kita sebagai WP ya, kita kalau bisa ya usahanya
final ya final, tidak final tidak final. Tapi pada kenyataannya ada yang kita nggak bisa pisahkan. Kayak saya bilang, Anda distributor gas LPG pasti ada diskusi antarnya, ya. Kalau nggak kan susah tuh orang mau beli ya, pangkalan mau beli kan susah tuh kalau nggak diantar ya. Nah, terakhir soal nomor 5, berikut data PT Merdeka bergerak di bidang jasa kontrol dan clearing kelapa sawit. Omsetnya 1960 miliar, omset usaha kepada Badan Usaha 2020 50 M, telah dipotong sesuai ketentuan berlaku. Artinya telah dipotong 2% ya. Nah, kepada masyarakat 100 juta ya, itu yang ya kalau masyarakat nggak bisa motong kita kan. Nah, pemakaian BBM gas pipa 30 miliar, biaya operasional 10 miliar, di mana 90% sesuai fiskal, maka 2% anggap nggak ada bon, tidak sesuai dengan, tidak ada kaitan dengan 3M, nggak bisa ya. Pendapatan jasa giro 16 juta neto, beban bunga secara komersial 100 juta, dan-nya 6:1 ya. Nah, angsuran pasal 25 2020 adalah 44 juta. Hitunglah laba komersial sebelum pajak 2020, hitunglah pengeluaran bayar 2020, hitunglah angsuran pajak tahun 2021. Ya, kita jawab ya. Oke. Pendapatan jasa ke badan usaha 50 miliar, ke masyarakat 100 juta. Kok masyarakat ada? Ya, mungkin kita kerja di daerah masyarakat setempat, mereka minta tolong, ya kita bantu, tapi kita mungkin cas harga modal lah 100 juta ya misalnya ya. Nah, dia usahanya pemakaian BBM dan alat berat, kemudian biaya personal lainnya 10 miliar, total biaya usahanya 40 miliar, laba usahanya sebelum pajak 10 miliar 100 juta ya. Nah, kita koleksi pendapatan jasa 16 juta, beban bunga 100 juta ya. Nah, kemudian laba komersial 110 miliar 16 juta. Nah, kita koleksi positif, bunga. Mengapa dikoleksi Pak? Karena PMK 169 cuma membolehkan 4:1. Kalau Anda 4:1, maka 2/6-nya dikoreksi, yaitu sebesar 33 juta itu harus dikoreksi positif. Nah, biaya operasionalnya juga tadi kan udah kasih tahu tuh, 2% nggak bisa jadi biaya ya. Nah, jasa giro kita negatif ya, jadi plus kurang ya. Nah, jadi laba fiskalnya 10,233. Pemerintah utang full, mengapa ya? Karena di atas 50 M ya, kena 22%. Pajak 23-nya 1 miliar dari mana? 50 M kali 2% ya. Nah, pasal 25 48 dari soal ini kan hasil dari yang penjualan ke badan usaha dipotong 2% ya. Nah, maka akan terjadi kurang bayar 1.203.333.000 sekian. Nah, angsuran pajak tahun 2021 sama dengan ya harus dibayar sendiri 1.251.333. Anda tinggal bagi 12. Nah, itulah angsuran pajak pasal 25 tahun 2021. Nah, kita juga ada belajar sesuai dengan KIP 3537, kalau memang ada, atau sekarang diatur di PMK 215, ada penghasilan tak teratur, Anda boleh keluarkan, tapi Anda harus sajikan dalam perhitungan tersendiri, ya, dilampirkan dalam SPT tahunan 1771. Demikian pembahasan ini intinya soal ini mengarahkan kepada kita bahwa koreksi fiskal itu harus kita lakukan dengan hati-hati, karena bisa aja kita ketemu kondisi data perusahaan yang memiliki divisi yang PPh-nya final dan tidak final. Nah, final di sini itu bisa final berdasarkan PP 23 atau final berdasarkan ketentuan final lainnya yang udah kita belajar sebelum ya, seperti pendapatan sewa, misalkan ada perusahaan yang nature-nya sewa gudang ya, karena sewa gudang itu ada final. Properti ya, jual properti juga ada final, jasa konstruksi dan seterusnya, ataupun termasuk pelayaran yang pasal 15 itu juga sudah final. Oke, demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.